Kelisila Jataka, J202. Angsa, Bangau, dan Merak. Ini dikisahkan oleh guru saat berdiam di Jetavana, tentang Yang Mulia Lakuntaka Badia. Seperti didengar Yang Mulia terkenal dalam ajaran Buddha, dikenal memiliki suara yang merdu, seorang Dhamakatika pembabar Dhamma, yang terpuji, memiliki pengetahuan analitis, dengan nafsu yang telah hancur sempurna, namun di antara 80 mahatera ukuran tubuhnya kecil dan kerdil Lakuntaka seperti seorang samanera, seperti orang kerdil yang pekerjaannya menghibur. Suatu hari, ia pergi ke gerbang Jetavana untuk memberi hormat kepada Tathagata, dan 30 beku dari desa, kita akan menghormat Sang Dasabala. Ketika masuk ke Jetavana pada gerbangnya mereka melihat Tera, membayangkannya sebagai seorang samanera, mereka menarik ujung jubahnya, menangkap tangannya, memegang kepalanya, mencubit hidungnya, memegang dan mengguncang telinganya, dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Kemudian setelah meletakkan mangkuk dan jubah mereka, mereka menemui guru dan setelah memberi hormat lalu duduk. Selanjutnya mereka bertanya dengan ramah kepada guru, Bante, kami mendengar bahwa ada siswa Anda yang bernama Tera Lakuntaka Badia, seorang Dhamakatika yang terpuji, di manakah beliau sekarang? Para beku, apakah kalian ingin melihatnya? Ya Bante. Para beku, orang yang kalian lihat di gerbang, dan yang kalian tarik jubahnya dan perlakukan dengan sangat buruk sebelum kalian datang ke sini, dialah orangnya. Bante, bagaimana mungkin seorang siswa yang harapan dan tekadnya bercita-cita sempurna, terlahir dengan pengaruh yang tidak berarti? Guru, itu disebabkan oleh perbuatan jahatnya sendiri. Setelah mengatakannya dan atas permintaan mereka, beliau membawakan kisah masa lampau ini. Dahulu kala, ketika Brahmadatta memerintah kerajaan Varanasi, Bodhisatta adalah Sakka, raja para dewa. Brahmadatta tidak tahan melihat sesuatu yang tua atau uzur, apakah gajah, kuda, lembu, atau apapun. Dia membuat lelucon setiap kali melihat hal itu, dia akan mengusir mereka, kereta yang tua dihancurkan, wanita tua manapun yang dia lihat dia panggil, dan pukuli perutnya, kalau jatuh akan dia bangunkan lagi yang membuat mereka ketakutan, melihat orang tua dia akan membuat mereka berguling-guling dan bermain di tanah seperti akrobat. Jika dia tidak melihat siapapun, ku dengar di rumah ini dan itu ada yang sudah tua, setelah memanggilnya dia akan mempermainkannya. Maka orang-orang karena sangat malu mengirim orang tua mereka keluar batas negara. Singkatnya tidak ada lagi yang merawat dengan benar ibu dan ayah mereka. Para pelayan raja juga suka membuat lelucon. Setelah mereka meninggal, mereka memenuhi 4 alam apaya ketidakbahagiaan, kumpulan para dewa pun semakin berkurang. Sakka tidak melihat dewa baru, apa yang harus kulakukan? Setelah memeriksanya, akhirnya dia tahu apa yang harus dilakukannya. Aku akan menjinakkannya. Dengan mengambil wujud seorang pria tua, dan setelah menempatkan 2 kendi dadi, dia memasang sepasang lembu tua di gerobaknya, dan pergi ke festival pada hari itu. Brahmadatta dengan menunggangi seekor gajah yang dihias, mengelilingi kota yang semuanya dihias, dan Sakka dengan berpakaian kompang-camping mengendarai gerobaknya, datang menemui raja. Ketika raja melihat gerobak tua itu, dia berkata, singkirkan gerobak itu. Orang-orangnya, di mana, Baginda? Kami tidak melihatnya. Sakka dengan kekuatannya, membuat itu terlihat hanya bagi raja sendiri. Dan setelah berulang kali mendatanginya, dia menghancurkan 1 kendi dan menjatuhkannya di bagian atas kepala raja, dan membuatnya terbalik kemudian menghancurkan kendi yang kedua. Maka dadi pun menetes dari kedua sisi kepalanya. Oleh karena itu dia merasa gelisah, malu, dan jijik. Mengetahui kesulitannya, Sakka membuat gerobaknya menghilang, dan mengambil wujud aslinya lagi. Berdiri di udara dengan petir di tangan, raja tidak benar yang jahat. Apakah kau sendiri tidak akan pernah menjadi tua? Apakah tubuhmu tidak akan terserang usia tua? Mengapa kau mengejek, dan menekan mereka yang sudah tua? Melalui dirimu sendiri, dan perbuatanmu ini, setelah kau meninggal kau akan memenuhi alam apaya, dan rakyatmu juga tidak merawat orang tua mereka. Jika kau tidak menghentikan perbuatanmu, aku akan memenggal kepalamu dengan petirku. Mulai sekarang dan seterusnya jangan kau lakukan itu lagi. Setelah mengancamnya, ia menyatakan kebaikan-kebaikan orang tua, dan mengumumkan manfaat menghormati mereka yang sudah tua. Setelah menasihatinya, ia kembali ke tempatnya sendiri. Sejak saat itu raja tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Guru setelah membawakan kisah masa lampau ini, dan sebagai Buddha yang tercerahkan sempurna, mengucapkan 2 syair ini. Angsa, bangau, dan merak, gajah, dan rusa tutul, meskipun ukuran tubuh mereka tidak sama, namun semuanya takut terhadap singa. Demikian juga manusia, seorang yang bijaksana meski masih muda usianya, dimanapun berada dia adalah orang yang hebat, namun orang bodoh yang bertubuh besar tidaklah dapat disebut hebat. Guru setelah membawakan pengajaran Dhamma ini, menyatakan kebenaran dan mengidentifikasi kelahiran. Di akhir kebenaran, beberapa dari beku itu mencapai Sotapanna, beberapa Sakadagami,
beberapa anagami dan beberapa arahat, raja pada masa itu adalah Lakuntaka Badia. Dialah yang menjadikan orang sebagai sasaran leluconnya yang mana lelucon itu menimpa dirinya sendiri. Dan aku sendiri adalah Saka. Hudaka Nikaya. Jataka Atakata, Dutio Bago Dukanipata pukul 6:02. Natam Dalhafaga.